Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adip Aulia Sofiana, NIM 195051007. Saya penyimpul materi kelompok tema 12. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian standarisasi yaitu menetapkan tingkat penampilan minimal yang harus dipenuhi seseorang demi keseragaman dan konsistensi dalam melakukan suatu tindakan dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian profesi yaitu suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, dan suatu pekerjaan yang menuntut mengemban profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilan sesuai perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, dan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Di Indonesia, pengakuan eksistensi akuntan sebagai profesi juga berkembang menurut masanya. Secara umum, masa perkembangan itu dibagi dua, yakni masa kolonial dan sesudah kemerdekaan. Dalam masa kolonial, eksistensi akuntan Indonesia belum diakui dan belum mandiri. Pada zaman ini, kebanyakan akuntan Belanda menguasai perusahaan nasional. Akibatnya, perhatian pada pendidikan akuntansi belum besar dan belum formal. Pendidikan akuntansi masih sebatas kursus tata buku. Baru pada masa sesudah kemerdekaan, pengakuan eksistensi profesi akuntansi itu muncul. Pada masa ini, tahap perkembangan pengakuan itu dibagi dalam 6 periode, yakni 1. Tahun 1954, yang kedua tahun 1954 sampai 1973, yang ketiga tahun 1973 sampai 1979, yang keempat tahun 1979 sampai 1983, yang kelima tahun 1983 sampai 1989, dan yang keenam tahun 1990 sampai sekarang. Ciri-ciri profesi secara umum yaitu: 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi yaitu: 1. Tanggung jawab terhadap pelaksana pekerjaan dan terhadap hasilnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Profesi akuntan juga memiliki jenis-jenis sebagai berikut: 1. Akuntan publik, 2. Akuntan internal, 3. Akuntan pemerintah, 4. Akuntan pendidik, 5. Akuntan forensik. Jenis akuntan yang ada di Indonesia berdasarkan nama profesi yaitu: yang pertama, perencana keuangan atau financial planner, yang kedua, kredit analis, yang ketiga, financial analis, yang keempat, business analis, yang kelima, akuntan profesional, dan 6. auditor profesional, yang ketujuh, konsultan software akuntansi. Macam-macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia ada dua, yaitu: yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai perilaku yang bernilai.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu secara korupsi alasan ekonomi. Yang kedua, perilaku dan kebiasaan individu, seperti kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Yang ketiga, lingkungan tidak etis yang dipengaruhi dari komunitas. Yang terakhir, perilaku orang yang ditiru, efek primordialisme yang kebebasan. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia ini dimaksud sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik mempraktikkan sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidik dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Perjalanan akuntan sektor publik di era pra-reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntunan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemisahan kekuasaan antar eksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain ini, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan 3 undang-undang bidang keuangan negara tersebut nantinya, selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah, diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.